Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Salitri. Di sini saya akan melakukan pengukuran tingkat kesadaran menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Jadi Glasgow Coma Scale itu adalah cara untuk mengukur tingkat kesadaran orang. Terdiri dari 3 indikator. Yang pertama dari mata, lalu juga ada kemampuan verbal atau suara, dan motorik. Oke, yang pertama kita akan mengkaji mata. Mata di sini ada 4 skor, skor tertinggi 4 dan skor terendah itu 1. Nah, pada skor 4 di sini pasien terlihat dapat membuka matanya secara spontan. Lalu untuk skor ketiga, pasien membuka mata dengan perintah yang jelas seperti ini. Bu, buka matanya. Oke, selanjutnya untuk skor 2. Skor 2 ini, pasien itu bisa membuka matanya dengan menggunakan rangsang nyeri. Jadi seperti ini. Kita beri rangsang nyeri di daerah sternum atau kita cubit juga nggak apa-apa. Lalu untuk skor 1, di sini pasien tidak membuka matanya baik dari menggunakan rangsang nyeri, perintah yang jelas ataupun apalagi spontan ya. Jadi meskipun kita kasih nyeri, kita beri perintah yang jelas, pasien tetap tidak membuka matanya. Bu, buka matanya. Tidak membuka. Coba kita beri rangsang nyeri, juga tidak membuka. Jadi seperti itu. Yang skor 1 pasien tidak membuka matanya. Oke, selanjutnya kita akan ke indikator yang kedua, yaitu verbal. Di sini di verbal ini ada 5 skor, yang tertinggi angka 5 dan yang terendah angka 1. Di sini cara mengkajinya yaitu yang pertama itu ada skor 5. Pasien saat kita ajak bicara, pasien itu dapat menjawabnya dengan baik. Seperti ini. Namanya siapa, Bu? Bu Yati. Umurnya berapa? 30 tahun. Ibu kesini kenapa, Bu? habis Habis kecelakaan. Di mana kecelakaannya? di Banjarsari. Banjarsari. Oh gitu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada skor 4. Di sini pasien dapat menjawab, tapi menjawabnya tuh pasien mengalami disorientasi waktu dan tempat. Jadi seperti ini. Bu, lagi di mana sekarang, Bu? Di kamar saya. Di kamar saya. Sekarang hari apa, Bu? Hari Rabu. Hari Rabu. Nah, seperti itu. Pasien yang memiliki skor 4, dia bisa menjawab, tapi dia itu disorientasi. Seperti itu. Lalu untuk yang skor berikutnya, skor 3, di sini pasien dapat menjawab, tapi menjawab dengan jawaban yang tidak nyambung. Jadi yang ditanya apa, yang dijawab apa. Misalnya seperti ini. Bu, namanya siapa? 30 tahun. Nah, pasien menjawab dengan umurnya. Alamatnya di mana, Bu? Nama saya Yati. Yati. Jadi pasien saat ditanya alamat dia menjawab nama, dan saat ditanya alamatnya di mana menjawabnya umur. Seperti itu. Oke, selanjutnya skor 2. Di sini pasien dapat menjawab tapi dengan jawaban yang tidak begitu jelas, atau pasien di sini itu sudah gelisah. Jadi seperti ini. Namanya siapa, Mbak? Pasien mengeluarkan suara-suara yang nggak jelas dan tidak bermakna. Umurnya, Mbak? Seperti itu. Oke, untuk yang terakhir itu skor 1. Di sini pasien sama sekali tidak ada respon, jadi pasien diam saja saat kita kaji. Seperti namanya siapa, Bu? Dia tidak ada respon. Lalu umurnya di mana, alamatnya di mana, itu juga pasien juga nggak respon. Oke, lalu kita akan masuk ke indikator ketiga, yaitu motorik. Motorik ini ada 6 nilai, paling besar 6 dan paling kecil angka 1. Nah, yang skor 6 ini, pasien itu dapat mengikuti perintah dengan baik. Seperti ini. Coba, Bu, angkat tangannya. Bisa digerakin tangannya? Coba kakinya digerakin juga, bisa nggak, Bu? Nah, ya bisa. Oke, untuk skor selanjutnya itu skor 5. Di sini kita bisa menggunakan rangsangan nyeri untuk melihat respon motorik pasien. Nah, di skor 5 ini saat kita memberi rangsang nyeri, itu pasien bisa menepis atau melokalisasi
nyerinya. Jadi seperti ini. Kita beri rangsang nyeri di sini. Nah, nanti pasien seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada skor 4. Di sini juga kita bisa menggunakan rangsang nyeri. Nah, tapi bedanya di sini pasien itu cuma bisa menghindari nyeri. Kalau tadi kan dia bisa melokalisasi, dia bisa merasakan nyerinya di mana. Kalau ini dia cuma bisa menghindari nyeri. Jadi seperti ini. Itu. Oke, lanjut ke skor 3, yaitu di sini kita bisa mengetahui respon motorik pasien dengan memberi rangsang nyeri lagi. Tapi di sini responnya pasien tidak menghindari nyeri, tidak melokalisasi, tapi dia akan mengalami namanya fleksi abnormal. Jadi seperti ini. Kita kasih rangsang nyeri di sternum. Nah, jadi tangannya tuh jadi dia kayak mendekat gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke skor 2. Di sini kita juga bisa menggunakan rangsang nyeri, yaitu tapi respon pasiennya itu nanti dia mengalami namanya ekstensi abnormal. Jadi kita beri nyeri lagi di sternum. Kita beri nyeri. Nah, dia akan seperti ini. Ekstensi. Oke, selanjutnya skor terakhir yaitu skor 1. Di sini pasien tidak ada sama sekali respon motorik. Meskipun saya kasih nyeri, dia tetap diam saja. Ini dia diam saja. Nah, untuk GCS ini skor tertingginya itu 15 atau komposmentis, dan skor terendahnya itu 3, yaitu pasien koma. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.